Assalamualaikum sahabat. Kita sekarang ada di etape 3 menuju Bukit Tinggi. Kalau di Google Map terlihat waktu tempuh 12,5 jam, jarak 579 km. Kami memutuskan mencari sarapan pagi-pagi, keluar hotel sekalian berangkat. Ternyata restonya banyak yang belum buka. Akhirnya kami mencari resto kaki lima yang ramai dikunjungi orang. Perjalanan Lubuk Linggau Bukit Tinggi ini cukup jauh. Kalau di Jawa sepertinya dari Jakarta ke Solo lewat tol, jadi tidak terlalu berat. Di sini tidak ada tol. Kita masih di tengah kota menuju lintas tengah. Beginilah suasana Lubuk Linggau di pagi hari, sekitar jam 8 pagi. Lintas tengah ini kalau tidak salah dibangun oleh Korea di zaman dahulu dengan perencanaan yang baik, banyak jalan yang lurus. Yang terlebih penting adalah pondasi jalan sangat cukup dengan perhitungan beban yang melewati di atasnya. Artinya pondasi jalan bagus sehingga jarang terjadi kerusakan yang parah. Sahabat bisa lihat di sini, jalannya lurus-lurus, mulus. Tapi kita harus bisa mengendalikan kecepatan kendaraan kita. Takutnya nanti ada motor yang melintas dengan tiba-tiba. Di daerah sini saya dinasehati orang-orang jangan lewat kalau malam-malam.
Saya juga heran ada beberapa bis antar lintas Sumatera ALS di depan kacanya dikasih besi untuk menahan lemparan batu. Koto Sorolangun ini tidak terlalu jauh dari Lubuk Linggau, jadi kita tanggung untuk istirahat di sini. Kita langsung menuju Bangko, baru beristirahat di Muara Bungo. Bangko dan Muara Bungo bukan lagi Provinsi Sumatera Selatan, tapi kita sudah masuk ke Provinsi Jambi. Semakin jauh kita meninggalkan Lubuk Linggau, semakin sepi kendaraan di jalan. Memang enak kalau kita mempunyai mobil kemampuan tinggi, mencoba kecepatan tinggi, namun berbahaya. Ini kota Bangko, bersih juga kotanya, menarik untuk mampir. Namun karena kami perjalanan masih jauh, kita teruskan ke Muara Bungo. Yang perlu kita waspadai dan saya takuti adalah terutama di luar kota, di mana jalan sepi dan kecepatan kita cukup tinggi, adalah motor yang melintas tanpa lihat kiri kanan. Sehabis Bangko, kita akan mencapai kota Muara Bungo. Di Muara Bungo ini banyak deposit batu bara yang saya ingat zaman dulu. Jadi kota ini berkembang cepat, ramai didatangi orang-orang, para pekerja, investor. Namun sayangnya untuk pengapalan batu bara harus melalui pelabuhan Sumatera Barat di Teluk Bayur. Sedangkan Muara Bungo ke Teluk Bayur itu ratusan kilometer. Bayangkan, jalan akan dilalui truk berisi batu bara yang beratnya bisa sampai 25 ton. Entah jadi apa jalan itu. Dari Bangko kita bisa juga ke kaki Gunung Kerinci. Di situ ada tempat atau pabrik teh yang terkenal sejak zaman Belanda.
namanya perkebunan teh kayu aro. Dari dulu teh itu dikirim ke Eropa oleh pemerintah kolonial Belanda karena bermutu tinggi. Kami pernah ke Kayu Aro, menginap di sana, cuacanya dingin sekali. Kota Muara Bungo sama juga dengan Lubuk Linggau, yaitu kota transit. Bisa langsung ke Sumatera Barat, bisa juga ke Lubuk Linggau, Palembang, bisa juga kita ke kota Jambi, menyusuri Sungai Batanghari yang besar. Di kota Muara Bungo ini kami hanya mampir makan siang, lanjut ke Bukit Tinggi. Namun pada arah pulang kembali nanti baru kami menginap di Muara Bungo. Karena aktivitas pertambangan batu bara pada masa lalu, entah masa kini, jadi kota Muara Bungo ini banyak sekali pendatang. Jadi di sini juga kita bisa makan dari berbagai daerah. Ada masakan Padang, masakan Jawa, masakan Sumatera, atau masakan Palembang. Tersedia, termasuk pecel lele. Sudah sampai Muara Bungo, berarti sebentar lagi kita akan memasuki Sumatera Barat. Ada daerah yang terkenal zaman dahulu kala yang disebut Dharmasraya. Dharmasraya adalah kerajaan Melayu kuno sebelum pindah ke Pagaruyung di pedalaman Sumatera Barat. Sejarah mencatat bahwa Raja Kertanegara, Raja Singosari, pernah mengirim ekspedisi ke kerajaan Dharmasraya dengan membawa patung Amogapasa yang menyatakan bahwa Raja Kertanegara adalah seorang dewa. Ekspedisi itu dinamakan Pamalayu. Inilah Dharmasraya yang dialiri oleh Sungai Batanghari yang mengalir sampai kota Jambi, sampai ke Selat Malaka. Jadi tidak jelas bagaimana ekspedisi itu berlangsung, apakah lewat jalan darat dari Jawa Timur, ataukah lewat laut kemudian menyusuri Sungai Batanghari. Kita juga melewati daerah yang disebut Sungai Dareh di daerah sini. Nama ini jelas sudah dikenal oleh penggemar batu cincin atau batu akik. Sungai Dareh. Sungai deras dalam bahasa Indonesia. Jangan-jangan Sungai Batanghari yang dimaksud. Kembali lagi ke kerajaan Dharmasraya yang baru saja kita lalui daerahnya. Kerajaan ini penting pada zaman kuno karena salah satu putri Raja Dharmasraya menikah dengan Raja Majapahit. Kalau tidak salah, Raja Majapahit pertama Raden Wijaya. Namanya putrinya adalah Darapetak. Jalan masuk ke Sumatera Barat dari Muara Bungo ini sampai ke kota Solok mulus dan lurus.
Jadi sangat nyaman berkendaraan di daerah Sumatera Barat ini. Kualitas jalannya relatif bagus dan aman. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 80-an, dari Muara Bungo menuju arah Sumatera Barat ini banyak petunjuk atau plang awas harimau. Sekarang sudah tidak ada lagi karena harimaunya sudah lari ke hutan di Kerinci sebelah. Kita sudah tiba di kota Solok, kota yang terkenal berasnya zaman dahulu. Bareh Solok namanya, beras Solok. Jangan-jangan sekarang hanya tinggal lagunya. Sebentar lagi kita akan menyusuri Danau Singkarak, danau yang indah. Namun ini sebenarnya adalah Danau Kawah yang pada zaman kuno jutaan tahun yang lalu meletus, meninggalkan kawah yang besar kemudian diisi air. Indah sekali tempat ini. Di sini juga penghasil ikan kecil-kecil, saya lupa namanya, lezat sekali ikan tersebut dan harganya tidak murah. Danau Singkarak. Demikian sahabat, kita akan sampai Bukit Tinggi pada malam hari. Sampai jumpa lagi ke etape berikutnya. Terima kasih.